Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dipasang depannya, Mbah? Depannya sudah. Sudah usah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cukup. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Wa may yudlil fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku semuanya, dimanapun jenengan berada, hari ini kita akan menarik susuk dari saudara kita yang dari Jakarta, karena sebenarnya di dalam susuk itu yang ditempatkan di media susuk itu adalah jin. Dan jin itu apabila seseorang itu pada awalnya memanfaatkan atau menggunakan apa yang didapatkan, contoh sampean mendapatkan wanita karena susuk, maka dari hasil perkumpulan jenengan itu nanti akan dimanfaatkan atau dibuat makanan oleh bangsa jin itu sendiri. Dan ketika sudah tidak bisa menimbulkan kemanfaatan buat dirinya sendiri, maka jin itu akan memakan dirinya sendiri, akan memakan diri yang memakai susuk itu sendiri. Maka tidak ada kemanfaatan sedikit pun dari seseorang yang menggunakan susuk ya. Dan ini sekarang kita akan menarik, mohon doanya, terutama mohon bantuan sholawatnya ya. Kenapa kita memakai media-media seperti buhur dan lain sebagainya? Semua ini digunakan hanya mengambil dari kesunahan saja. Jadi pahami tentang sesuatu hal yang bersifat sirri ya. Karena apa? Karena ketika seseorang akan masuk ke alam gaib, dia akan melewati alam-alam gaib itu sendiri. Maka ketika kita akan melewati sebuah alam gaib, maka kita harus punya adab, sopan santun. Bukan kita memberikan saja nih, bukan kita takut ya, tapi sebagai adab kita, sopan santun kita ketika kita masuk ke alam gaib itu, alam jin itu, maka kita perlu untuk ulu salam atau adab sopan santunnya gitu. Jadi untuk pertama kita masuk ke alam jin ampar, maka kita untuk melewati alam itu ulu salamnya dengan menggunakan bunga. Nah, naik lagi ke alam Abdul Jumud, kita menggunakan dengan label jin dan seterusnya. Jadi bukan kita itu takut, bukan kita itu memberikan sajen ya, tapi kita memberikan sopan santun adab kita kepada sesama makhluk Allah. Sesama makhluk Allah kita saling menghargai. Yang penting apa? Tidak saling mengganggu. Nah, di dalam sini boleh dilihat dulu ya, Kang. Siapkan piring, saya minta piring putih situ bawah sini. Bahwa di sini kita benar-benar menggunakan sholawat dan meminta kepada Sayyidina Habibina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara berdoa, bersolawat agar apa yang ada di dalam tubuh saudara kita ini dihilangkan. Karena pada awalnya mungkin akan sedikit merasakan sebuah kenikmatan, tapi pada akhirnya akan menyengsarakan. Karena ketika awalnya bisa seumpamanya begini, ketika untuk mendapatkan seseorang seumpamanya, ketika sudah dapat, maka nanti akan timbul sebuah kebencian, bukan lagi rasa sayang ya. Atau lebih parah lagi, nanti ketika akan meninggal sukmanya akan terikat dengan media itu, maka harus dilepaskan ya. Sekarang saya ingin boleh di center, boleh apa ya, telurnya ini dalam posisi utuh, boleh dibawa ke matahari sana, atau sebelum itu kita lihatkan dulu yang di sini yang akan kita gunakan untuk melakukan pelepasan dari susuknya masnya ini. Apakah di sini ada sesuatu atau tidak? Silahkan dicek. Kameramen boleh membuka satu persatu ya, boleh dicek satu persatunya. Dan yang jelas boleh dibuka satu persatu bunganya, boleh dibuka satu persatu bunganya. Dan tentunya masnya sendiri akan merasakan nanti ya, walaupun kegaiban itu bersifat sirri tapi bisa dirasakan ya. Terus ini saya minta sampean coba disenterkan di matahari atau gimana gitu, oke.
Jadi ini apa namanya, beliau ini tidak tahu kalau di dalam dirinya ada susu, karena yang menanamkan itu orang lain, atau bisa dibilang dia hanya diajak, semuanya dia bekerja di sebuah perusahaan semuanya, atau sama bosnya semuanya diajak ke paranormal, dan di situ hanya disuruh duduk, disuruh tiduran, setelah itu dipijit-pijit nggak tahu. Tapi ketika di ronsen ternyata banyak sekali itu, beliau hanya tahu hanya sebagian saja ternyata. Yang saya pahami, yang beliau tahu hanya sebagian, karena waktu sakit gigi di ronsen itu banyak sekali jarum-jarum yang di kejuru tubuh, ada fotonya. Tapi itu hanya sebagian saja yang dari tubuh itu. Itu masih ada lagi di bagian sini kelihatan bidang, ada yang di bagian sana, ada lagi sebenarnya. Tapi yang terlihat nyata di bagian kepala ya. Coba tak bantuan sholawatnya. Nanti kalau sakit teriak saja, karena ini mendahirkan sesuatu hal, memanifestasikan sesuatu hal yang ini semuanya paku atau jarum atau emas ya. Terus ini dia punya imaterial, sedangkan bangsa jin itu dia tidak punya jisim, dia tidak punya jasad, dia tidak punya imaterial. Dia bisa masuk ke dalam tubuh seseorang, bisa menyakiti atau menyantet atau membuat sakit itu ketika jin ini tadi dia menyelingkup masuk, menyerubungi di dalam imaterial tadi, bisa paku, bisa emas. Nah, kalau santet tentunya paku atau apa yang diselubungi dengan jin tadi dan dimasukkan ke dalam tubuh seseorang dengan bantuan jin tadi, maksudnya tidak sakit, tapi ketika di dalam menimbulkan penyakit. Sama cara kerjanya seperti susuk. Susuk itu juga seperti itu. Dia ketika masuk mungkin tidak sakit, tidak berasa, tapi ketika di dalam tentunya kalau sesuatu hal yang tidak seharusnya ada itu akan menimbulkan penyakit. Nah, maka itu nanti lama kelamaan pasti akan menimbulkan mudarat. Contoh, sampean punya mobil itu ketentuannya berjalan sesuai dengan ketentuan yang menciptakan. Kalau dipasang sesuatu hal yang tidak seharusnya di situ, pasti nanti mobilnya akan ada masalah. Pasti ada masalah di dalam mobil itu. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan ketentuan yang menciptakan. Terlalu banyak hal-hal yang ditempatkan di situ. Jadi kalau ada masalah di dalam hidup kita itu, yang pertama ketika sampai naik mobil kok berasa ada yang tidak benar, yang dilihat yang pertama apakah jalannya sudah benar. Yang kedua, apakah dia sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang menciptakan. Contoh, setir digunakan untuk menyetir, rem dan sebagainya. Dan kalau dua hal itu sudah dilakukan masih tetap salah, mungkin ada sesuatu yang menempel atau menempati mobil itu yang tidak seharusnya di situ, sehingga menimbulkan masalah. Oke. Kita lakukan langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bantu sholawat ya. Pertama bantu Al-Fatihah dulu. Setelah Al-Fatihah sholawat. Setelah sholawat baru jenengan berdoa untuk menghilangkan semua hal-hal yang buruk yang ada di dalam diri jenengan. Setelah itu nanti insya Allah dengan izin Allah ya. Biasanya saya menggunakan degan. Biasanya saya menggunakan apa? Saat ini yang paling mudah dengan meja ini saja ya. Jadi ada mori kecil, iya, mori panjang tidak apa-apa, agak panjang tidak apa-apa. Jadi dicabutlah daripada menimbulkan mudarat. Terus juga kan beliau tidak tahu. Jadi bangsa jin itu tidak sama, walaupun mungkin sifat dan bentuk hampir-hampir mirip, tapi sebenarnya sangat berbeda. Bangsa jin itu dia temperamental, dia seperti temperamental. Jadi begini, contoh beliau ini tidak tahu kalau dirinya itu ditempati oleh bangsa jin ya, dia tidak pernah merasa, nggak pernah mengikatkan. Tetapi begini, bangsa jin itu seperti samanya punya anjing itu di dalam rumah. Jadi dia tidak mau tahu di rumah itu entah siapa, entah apa, yang penting yang di dalam rumah itu majikannya. Tapi kalau majikannya itu nanti nggak memberikan makan, ya maka majikannya itu yang digigit. Sekali lagi dia memberikan makanan, ya mungkin masih menggonggong, masih bisa digunakan lah. Tapi kalau nanti nggak berikan makan, digigit gitu loh. Makanannya apa? Ya hal-hal yang buruk, seperti halnya bermacam-macam lah. Yang amit ya, ini live apa enggak? Tidak ya. Nanti live bagus benar, tapi enggak apa-apa wis. Live boleh, tapi saya tutup. Enggak usah. Enggak lah Pak. Enggak bisa jadi kok. Sudah jalan soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala. Sakit tidak aja. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nuri zati wasiri sari fi sairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nuri zati wasiri sari fi sairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu Akbar. Ya Allah, saya memohon ridha dan maunah-Mu ya Allah. Hilangkanlah semua ikatan-ikatan yang diakibatkan oleh susuk ini ya Allah ya Rahman ya Rahim. Innama amruhu idza arada shay'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kun fayakun, kun fayakun. Fa subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa tahan. Allahu Akbar. Sudah hampir dapat. Amit ge. Idenya sudah. Nah, coba lihat. Nanti dulu. Allahu Akbar. Coba lihat. Ini. Oh. Tahan dulu. Kamu bisa tahan enggak? Bisa diam enggak? Bawa sana. Tarik sana. Bawa sana. Kan dikalahkan di sana, Kang. Saya mau menjelaskan ini dulu, Kang. Ini susuk-susuk ini ada di dalam diri emasnya itu. Ya. Nah. Allah Akbar. Ini susuk emas. Iya. Itu ada baja. Allah Akbar. Tidak hanya emas, Iya. ada Betul. seperti baja juga ini. Ada. Tidak hanya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Iya. Ini juga ada yang sebetulnya agak besar sini. Nah, ini baja yang sini. Yang masuk dalam yang berat ini baja ini. Ini baja ini. Ini baja ini. Nah, ini emas ini. Bisa kelihatan jelas nggak di kamera? Nah, ini. Dan ini belum lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lumayan besar yang dipasangkan, pecah, sudah ada yang pecah. Allahu Akbar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Saya memohon ridha dan maunah-Mu ya Allah. Kekuatan adalah kekuatan-Mu ya Allah. Kekuasaan adalah kekuasaan-Mu ya Allah. Dengan kekuatan-Mu ya Allah, dengan kuasa-Mu ya Allah, dengan ridha-Mu ya Allah. Innama amruhu idza arada shay'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ada yang berjalan di perutnya apa? Ada yang berjalan. Kun fayakun. Subhanallah. Tidak hanya di muka, di badan pun juga dipasang. Allah Akbar, Kang. Pecah-pecah sudah sampai itu. Keluar semua. Tidak hanya di itu, ada apa namanya juga, apa seperti logam juga di sini nih. Ini Kang, ini seperti logam ya. Pecah-pecah sampai ini. Insyaallah. Subhanallah, alhamdulillah. Itu yang ada di rumahnya masnya ini ada hubungannya dengan nasab atau jin yang ada di dalam rumah mertuanya ini. Coba tanyakan ya. Ya.
Kalian memindahkan saya, mengambil saya. Maksudnya barang apa kamu? Bisa saya. Kamu Mereka digentong agama betul, saya. kamu yang digentong di mertuanya emasnya ini. Ya, itu Kenapa saya. kamu ngikutin Dan beliau kamu ini? apa ikut campur? Saya ikut campur karena kamu gangguin ikut campur rumah tangga beliau. Kalau kamu nggak ganggu rumah tangga beliau, saya juga tidak akan ikut campur. Kalian masih ikut campur urusan saya. Jangan dihubungkan nasab orang tuanya dengan anaknya, tidak ada Urusan hubungannya. saya. Mau Beliau hubungkan nggak ada nasab sama ikatannya saya dengan kemana kamu. siapapun. Tidak ada Itu bukan urusan ikatannya kalian. dengan kamu. Apa yang kamu Kalau lakukan? kembalikan saya. Yang kamu lakukan itu apa? Hanya diperintahkan untuk menyentuh Perintah tubuhnya apa? mereka. Mereka biar hidup berumah tangga yang bahagia gitu loh. Kamu kalau mau ikut ke orang tuanya ya ke orang tuanya saja, jangan ke anak-anannya gitu loh. Karena saya diperintahkan untuk semua keluarganya. Tubuhnya kami asap. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah, saya putuskan semua ikatan yang mengikat pada diri orang ini terhadap dirimu. Bismillah, 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 bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kamu tidak pergi dengan izin Allah, saya bakar diri kamu. Subhanallah walhamdulillah. Siapapun sudah memanggil saya tidak akan pergi. Allahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah ya karim. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya sudah minta ampun dengan kalian. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mertuanya sampean itu Di kerangkeng aja Gus, jangan balik lagi. iya punya kayak punya tempat sesajen gitu di gentong ya Iya, di rumahnya itu. betul. Itu mungkin kalau beliau itu mungkin mengira itu sebuah karuhun atau mungkin sebuah moyang. nenek moyang, tapi sebenarnya bukan. Itu malah kita boleh menghormati, memikirkan nasab itu boleh dalam arti dengan cara yang benar. Contoh, kita mengirim Al-Fatihah untuk orang tua kita, untuk nenek-nenek kita boleh, tetapi dengan cara-cara yang benar. Karena sesuatu yang baik butuh cara yang baik. Nanti kalau caranya yang salah, nanti tipu dayanya jin. Nah, ini salah satunya seperti ini. Nanti yang dirugikan siapa? Anak tuh. Ya di rumah pasang sesajen, ini digini-gini kan, gini-gini. Kalau nanti itu digunakan seperti ini, bangsa jin seperti ini, nanti yang rugi anak-anaknya. Iya. Anak-anaknya yang rugi malahan. Nanti anaknya seperti mempunyai sebuah ikatan dengan bangsa jin. Jadi selalu dipengaruhi, selalu di otaknya itu pikirannya nanti jadi tidak bisa baik lah, rumah tangganya tidak bisa baik ya. Selalu frontal gitu loh. Benar, semua rata-rata. Frontal gitu. Nanti itu akhir-akhirnya apa, yang rugi keluarga sendiri gitu loh. Jadi sesuatu yang baik itu butuh cara yang baik gitu. Nanti bisa lah. Kalau beliau kurang yakin, saya bisa membuktikannya secara nyata di sana. Jadi memang di sana itu ada seperti kendi, gentong, terus pasang sesajen, begini-gini kan, sebagai mungkin dipikirnya karuhunya datang, nenek moyangnya datang, terus gitu-gitu kan nggak bagus ya.
Kalau bisa dihilangkan cara-cara seperti itu ya. Nah, bagus. Oh iya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah. Masya Allah. Pernah dipasang susu ya? Saya melihat beliau ini kayak melihat itu loh, Ahong, mirip Ahong ya. MMA tuh loh, tinggi tuh loh, mirip ya. Insya Allah. Ini ceritanya bisa sampai sini gimana Kang? Saya tadinya tuh saya karena susuk itu ya mungkin ya. Jadi saya sholat malas. Sholat tuh males. Saya parah. Orang puasa nggak pernah puasa saya. Orang puasa di depan saya makan, sengaja saya ledekin. Orang puasa saya makan di depannya. Saya malas puasa. Kantor saya sampai tahu tuh. Kalau mulia puasa ini hujan gempa bumi. Sampai Ya, digedein gitu ya. di kantor saya itu. Akhirnya saya dapat hidayah. Saya ingat bapak saya, kalau kamu kalau mau ingin hidup tenang, senang, kamu ingin bahagia, kamu jangan tinggalin sholat, perbaiki sholatmu. Ingat almarhum bapak saya. Akhirnya saya mulai pelan-pelan mulai sholat. Mulai sholat segala macam. Terus saya ingin saya waktu itu sakit gigi saya. Sakit gigi di depan kantor, saya ke dokter gigi. Katanya, Pak, tolong dirongsen dulu karena giginya ada di atas. Saya takutnya ada masalah kalau dicabut. Begitu saya rongsen, hasil rongsen kan saya tertutup kan, saya nggak berani buka. Begitu besoknya, lusanya saya kasih dokter, saya kasih. Dilihat itu mau giginya, posisi giginya. Dokternya tanya. Dokternya tanya, Pak, ini apa? Mana gitu. Begitu saya lihat, kaget, saya ingat, oh dulu mungkin yang dipasang susuk itu ini susuk gitu. Di apa namanya di Rongsen, ada rongsennya tadi. coba lihat. Tasnya mana, Sa? Masya Allah. Saya kalau nggak rongsen ini nggak tahu saya. Kalau nggak rosin itu nggak tahu, berarti bapak nggak tahu kalau dipasang susu itu ya? Karena saya tidur saya waktu saya baru lulus SMA, Pak. Oh, lulus SMA. Lulus SMA dia ajak sama temannya kakak saya, Aha. katanya biar kerja enak, Aha. bos-bos pada sayang sama Aha. kamu gitu. Aha. Terus saya ke Bogor, saya ditidurin, saya suruh merem, terus muka saya dipijit-pijit, Pak, agak sakit-sakit gitu. Masya Allah. Allah. Nah, itu suruh pulang. Sejak itu saya nggak urusan lagi. Nah terus begitu rongsen, ini rongsennya baru setahun yang lalu nih. Nih tanggal Oh iya. nih 2017. 2017 ya. Tuh. Masya Allah. Ini gigi ya. Nih, kelihatan dari situ Kang. Ini susuk. Dari ini kalau Penuh. dia gampang dilihat pakai ini, Pak. Nih. Oh iya tuh ya. Kelihatan ya. Tuh kalau di sana lebih jelas lagi, Nah, no? lebih jelas. Nah, tuh. Ya. Kelihatan susuknya ya. Yang pasang susuk lihat nih. Ada kuntilanak. Iya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ya. Hampir ada banyak ini. Ini yang kelihatan yang di bibir saja ini ya. Di bibir sama di dagu. Belum di tubuh ini masalah. Tadi aja di situ saya hitung hampir ada 30 ya. 30. Iya. Ini sudah banyak yang patah-patah. Bukan. Kumis kalau di foto enggak kelihatan, yang kelihatan barang nih. Tuh. Ya. Insyaallah. Kenapa nggak ulas sekalian? Insyaallah. Jadi untuk saudara-saudaraku semuanya nih ya, kalau pengen hidupnya mudah, wes nggak ada pusaka, nggak ada jimat yang lebih ampuh itu daripada sholawat ya. Pakai sholawat saja, nggak beresiko, nambah selamat dunia akhirat malahan ya. Oke. Insyaallah. Itu banyak di piring wis. Iya. Di piring apalagi, pecah-pecah sudah. Kalau utuh-utuh bisa kita jual ya. Iya. Mas. Iya. Tidak hancur itu. Coba saya awasin dia. Iya, terus. Ini emasnya nih. Ya. Emas Bu, dapat 1 kilo Bu.
kurang banyak. Coba kalau ada 1 kilo bisa kaya saya. Tuh. Ini. Tuh. Tuh. Ini saya sudah patah-patah. Tuh. Tuh. Ini emas nih. Bawa ke toko emas, bisa buat bikin padepokan. Tuh, tuh ya. Insyaallah udah pecah-pecah. Di situ juga banyak tadi. Ada juga di sana. Udah pecah-pecah kecil-kecil itu. Ini pas jaringan pas dimasukkan ke dalam tubuh itu enggak sadar, Pak ya? Enggak tahu ya. Suruh merem hanya sakit sedikit. Celkit itu aja ya dimasukinnya itu. Baru lulus SMA saya nggak ngerti apa-apa. Mana tahu saya. Iya. Ini seperti ini nih, saya katakan. Ini susah ketika nanti akan meninggal dunia. Karena dia juga mengikat di bagian sukma. Sakit-sakit, tidak mati-mati. Sebab ada ketika dia memberi, dia juga meminta itu loh. Nah, itu. Ya salah satunya bikin rumah tangga jadi serba salah. Bagian dari bangsa yang tadi itu, sebagian juga karena ini gitu. Tapi insya Allah lah. Saya enteng sekarang. Sekarang beliau enteng ke, suruh mandi. Sayang, siapin buat mandi beliau, dipotong rambutnya, diputuskan dengan hal-hal yang ada di situ. Terus nanti setelah itu foto ronsen lagi bawah sini. Ya, insya Allah sudah ada begini-begini lagi. Ya. Terus saya foto dari Ya. Siap. Siap nih. Tuh. Jarum, emas besar-besar lagi. Segede segini nih. Tapi tidak ada sekilo. Udah hancur. Karena memang ketika memanifestasikan, mengeluarkan itu memang butuh energi. urusan jin yang tadi sudah dikerahkan. Alhamdulillah. Sudah nggak ganggu. Tapi kan masalahnya begini dia, yaitu dari bangsa jin yang mempunyai koloni. Nah, itu hanya sebagian salah satunya. Sedangkan di sana banyak koloninya kan gitu. Ada bangsa jin ampar, ada bangsa jin yang berkoloni. Kalau jin ampar itu dia tidak mempunyai sebuah kerajaan, tidak mempunyai sebuah perkumpulan. Kalau ampar itu dia sendiri-sendiri. Nah, ini yang berkoloni gitu loh. Dia jadi mengaku-ngaku sebagai leluhur, Nenek moyang. nah itu. Nah, itu malah anaknya semua nanti berantakan ini. Kalau dilanjutkan terus semua anaknya berantakan. Saya katakan. Nanti semua anaknya berantakan, rumah tangganya semuanya berantakan. Sudah pada berantakan. Aduh. Kalau bisa sampai jangan sampai ya. Jangan sampai. Mumpung belum sampai, maka ya harus diperbaiki kan gitu ya. Tuh. Susuknya soy. Sudah ya. Sekarang mandi. Setelah mandi dipotong rambutnya. Setelah potong rambutnya nanti saya kasih tasbih ya. Tasbih untuk sarana sababiyah mendekatkan diri kepada Allah ya. Enggak. Terus itu di rumahnya mertua saya pakai jinnya cuma satu atau banyak? Banyak. Saya bilang berkoloni itu dia berarti mempunyai sebuah persatuan, perkumpulan, tidak hanya satu. Yang penting saya jadi. Iya. Nah, insyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Monggo. Oke, saya jadi. Mandi sekarang. Ya diantarkan sayang. Kun, monggo persiapkan. Ini dijual, Gus. Laku ya. Bisa bikin pondok ya. Makasih ya. Oke. Mandi dulu saya. Nanti habis ini lagi ya. Insyaallah. Alhamdulillah, saudara-saudaraku semuanya dipermudah oleh Allah. Yang paling penting jangan lupa untuk selalu bersyukur. Syukur atas nikmat Allah yang berupa sehat. Punya apapun, punya mobil, punya istri cantik, punya rumah mewah, kalau kita tidak sehat, tidak ada gunanya. Maka nikmat Allah sangat luar biasa, ini nikmat sehat. Dan biasanya yang hanya bisa mensyukuri nikmat sehat itu orang yang sakit ya. Maka sekali lagi masih ada, digunakan. Cara mensyukuri nikmat sehat itu bagaimana sih? Ya, sehat ini digunakan untuk beribadah, untuk menolong orang, untuk berbuat baik, berkata baik dan sebagainya ya. Yang kedua, jangan lupa untuk selalu bersolawat kepada Habibina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kalau dengan banyak bersolawat nanti sama dicintai oleh Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillah, semoga semua saudaraku yang menonton bisa sedikit memberikan tuntunan. Kalaupun ada salah ucap saya mohon maaf. Dari saya Al Fakir.
Semoga jenengan semua dalam lindungan Allah mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa beli mobil mewah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih? Tak apa-apa. Tak apa-apa. Caca minyaknya malam Jumat. Kapan di sini sayang? Dari sana ya settingnya ya. Coba terus sana. Sini. Ada sini, duduk sini. Semangka sukaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukran ya salam saudaraku semuanya. Setelah tadi kita proses menarikan apa tadi namanya itu, susuk ya, susuk di dalam tubuh beliau, maka setelah susuknya, setelah ukulnya, setelah pengikatnya itu kita dapatkan, maka setelah itu kita putuskan. Maka pemutusan tadi sudah dipotong rambutnya dan rambutnya nanti dibuang ke sungai. Dan yang ketiga yaitu pemagaran. Jadi setelah semuanya di dalam rumah itu ada kotoran, maka kotorannya itu diambil. Setelah itu lalatnya diusir dan setelah itu dibagari. Jadi tasbih ini sebagai media sababiyah untuk beliau agar lebih senang berzikir. Karena memegang tasbih, bahasa Allah nanti kalau pegang tasbih terus mudah-mudahan beliau senang berzikir. Intinya hanya itu saja. Karena apa? Karena semuanya itu hanya sebagai lumantaran saja, sababiah ya. Semua kekuatan itu hanya dari Allah. Tasbih, sepeda motor, mobil, semua yang ada di dunia ini itu hanya benda mati. Tetapi kita diberikan ilmu oleh Allah. Maka dengan ilmu itulah kita bisa mengambil kemanfaatannya. Bisa mengambil manfaat dari ilmu yang kita dapatkan itu. Jadi intinya bukan tasbihnya yang memberikan manfaat, bukan, tetapi karena kedekatannya dengan Allah. Jadi tasbih ini bukan untuk kesombongan, bukan untuk apalagi untuk kejahatan, bukan, hanya untuk sekedar sarana mendekatkan diri kepada Allah. Insyaallah juga untuk perlindungan zahir maupun batin, perlindungan dari zahir seperti rampok, begal dan sebagainya. Kalau dari batin tentunya seperti tenung, teluh dan sebagainya. Ini hanya untuk menambah keyakinan saja. Jangan membatasi kekuasaan Allah dengan keterbatasan diri kita. Jangan membatasi kekuasaan Allah dengan keterbatasan akal kita ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wasiri sari fi sairil asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, saya memohon ridho dan maunahmu, berikanlah hamba keselamatan zahir maupun batin. Ya Allah, kekuatan adalah kekuatanmu, kekuasaan adalah kekuasaanmu. Dengan izinmu, dekat kalimat la ilaha illallah, dengan kekuatanmu, dengan kuasamu, saya memohon ditajribkan kekuatan dari sholawat sirri aladuni biidnillah innama amruhu idza arada syai'an
aroda sayan ayyakula lahu ayakullalahu kun fayakun kun fayakun kun fayakun kun fayakun kun kun fayakun. fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Tiduran enggak apa-apa. Tiduran aja. Ada banyak anak kecil saya kok dolanan pedang. Komplain nanti sama anak kecil jangan lihat. Gua mau praktek kok. Tuh. Maka kesukaan saya ini ya. Terus saya buka semangka ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Darah Kang? Iya. Kau di. Enggak apa-apa. Mungkin merem-merem ki. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting jangan pernah lepas dari tali Allah, karena ketika cahaya tidak akan mampu ditembus oleh kegelapan. Yang paling penting selalu berpegang kepada tali Allah, selalu berpegang pada nurullah, nur Muhammad. Wa insyaallah hidup di dunia akan selalu diterangi jalan yang mudah dan kemudahan selalu bersama kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, doain Mas ya. Gimana anak ikuti terapi Pak? Ya. Gimana ikuti terapi Pak? Ya. Insya Allah mudah-mudahan saya udah nggak ada masalah lagi. Amin. Amin. Cerita. Gimana Pak ceritanya? Ya. Saya alhamdulillah karena saya nyari orang yang bisa mengambil susuk saya dan di sini saya ketemunya. Alhamdulillah. Sebelum saya meninggal, saya udah bisa diambil susuk saya. Yang saya takutin saya meninggal masih ada itu yang saya takutin. Sekarang sudah alhamdulillah, sebelum saya meninggal dipanggil sama Allah, sudah bisa dibuang semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah.